Sebelum panasnya perang membakar tapal batas, ada janji yang dilanggar dan nama yang dicoret dari sejarah. Kita semua Di dalam bunker bawah hanya tanah, bidak. rencana pengkhianatan Bahkan aku. sudah ditulis dengan tinta hitam dan darah. Kopassus tidak dikirim untuk menang. Mereka dikirim untuk menyelesaikan. Aku sebut namanya. Aku mati. Kalian semua ikut mati. Gurun Negev masih gelap saat 5 anggota Kopassus mendarat diam-diam di koordinat Alpha 03. Mereka bergerak tanpa suara, mengandalkan sensor panas dan penglihatan malam. Letkol Danu memberi isyarat tangan untuk menyebar dan berhenti. Formasi, segitiga defensif langsung terbentuk di balik batu cadas. Misi utama, identifikasi dan pengamanan sisa komunikasi dari tank Israel yang hilang kontak. Intelijen menyebut modul enkripsi canggih mungkin masih ada di lokasi. Mereka mendekat ke sumber asap hitam yang menggantung di udara. Sebuah tank Merkava tampak hancur sebagian, terbakar namun belum sepenuhnya hangus. Sensor bioelektromagnetik menunjukkan ada satu tanda kehidupan lemah. Lokasinya tepat di dalam bangkai tank. Seorang personel Kopassus merayap dan menarik keluar sosok tentara Israel. Seragamnya kotor, bendera negaranya tampak jelas di lengan kanan. Dia hidup, bisik Prakayoga. Letkol Danu hanya mengangguk. Interogasi akan jadi bagian paling menentukan. Granat! Evakuasi dilakukan cepat ke shelter bawah tanah yang mereka gali sejak dini hari. Lokasi tertutup terletak 300 meter dari titik ledakan tank. Tentara Israel yang tertangkap mulai siuman. Wajahnya pucat, matanya gelisah, mulut komat kamit dalam bahasa Ibrani. Pratu Reza memborgol tangan tahanan dengan kabel plastik taktis. Ia memastikan tidak ada pelacak tertanam di tubuh musuh. Letkol Danu memeriksa seragam dan tas kecil korban. Ditemukan satu chip transmisi dengan lambang Angkatan Laut Israel. Navy Patch, gumam Danu curiga. Tank seharusnya dikendalikan unit darat, bukan pasukan laut. Dugaan berubah cepat. Ini bukan misi patroli biasa, tapi bagian dari operasi rahasia. Dan mereka mungkin sudah masuk ke konflik yang lebih besar. Satu-satunya cara tahu kebenaran, interogasi. Tapi waktunya tak banyak. Patroli musuh bisa datang kapan saja. Jangan biarkan dia mati. Belum sekarang. Kalian tidak tahu apa yang kalian ganggu. Aku akan ulangi sekali lagi. Siapa dalangnya? Kita semua hanya bidak. Bahkan aku. Siapa dalangnya? Kalian terlambat. Dia sudah ada di sini. Lebih lama dari yang kalian pikir. Siapa yang memerintahmu? Sebut namanya. Sekarang. Aku sebut namanya. Aku mati. Kalian semua ikut mati. Ruang interogasi gelap, dengan cahaya putih keras dari satu bohlam gantung. Udara di dalamnya dingin dan kering. Pratu Niko, ahli tekanan psikologis, berdiri di depan tahanan. Ia tak bicara, hanya menatap tajam sambil memegang pisau lipat. Letkol Danu akhirnya bertanya langsung dalam bahasa Inggris. Siapa yang mengirimmu? Tentara Israel itu diam. Matanya bergerak cepat, tapi nadinya menunjukkan kecemasan ekstrem. Satu tamparan keras mendarat di wajahnya. Prakadimas menahan lehernya, memastikan tak bisa menghindar. Kami tahu ini bukan unit reguler. Kenapa ada patch Angkatan Laut di operasi tank? Tekan Letkol Danu. Akhirnya, mulut si tahanan terbuka perlahan. Itu bukan tank kami. Itu Israel dalam Israel. Jawaban itu membuat ruangan hening. Letkol Danu langsung mengaktifkan rekaman suara dan mengulang pernyataan si tahanan. Apa maksudmu Israel dalam Israel? Danu bertanya lebih tajam, tapi si tahanan tampak ragu-ragu, seolah takut sesuatu yang lebih besar.
Di luar bunker, Prakayoga memantau radar bergerak. Satu drone musuh terdeteksi menyisir dari udara. Mereka langsung matikan semua transmisi dan masuk ke mode senyap. Satu pelanggaran sinyal bisa membocorkan lokasi mereka. Di dalam, si tahanan mulai bicara tergesa. Ada unit bawah tanah. Mereka bukan IDF resmi. Eksperimen senjata AI. Pratuniko dan Letkol Danu saling pandang. Ini lebih dari misi pengamanan. Mereka sedang menginjak ranjau politik global. Letkol Danu berdiri tegak. Kita harus keluar dari sini, tapi bukan tanpa membawa kebenaran. Pasukan Kopassus meninggalkan bunker dengan formasi diam-diam. Arah mereka bergeser ke barat laut, menuju titik penjemputan Bravo 07. Prakadimas memikul tahanan Israel yang kini diikat dan dibungkam. Setiap langkah harus presisi, tanpa suara, tanpa jejak. Drone musuh kembali muncul di radar. Mereka segera berlindung di bawah bebatuan dan reruntuhan, menunggu drone lewat. Letkol Danu menerima pesan sandi dari markas pusat. Prioritas baru. Kirim data interogasi sebelum Encounter 400, apapun caranya. Mereka singgah di sebuah lorong gua yang sudah dipetakan lewat citra satelit. Sinyal lemah cukup untuk kirim paket data melalui jalur terenkripsi. Pratu Reza menempelkan chip Navy Israel ke modul relay. Butuh waktu 2 menit untuk enkripsi penuh. Letkol Danu berjaga di pintu masuk gua. Ia tahu, waktu mereka hampir habis. Data berhasil terkirim, tapi koordinat penjemputan dipindahkan. Markas mendeteksi gelombang elektromagnetik intens di titik awal. Seseorang sedang berburu mereka, dan mereka bukan sekadar musuh biasa. Frekuensi yang digunakan bukan milik IDF. Tahanan mulai meronta, lalu berteriak. Pratuniko memukul bagian belakang lehernya hingga pingsan. Kita terlalu terbuka di sini, ujar Danu. Mereka memutuskan bergerak ke reruntuhan pos militer lama yang sudah ditinggalkan. Dalam perjalanan, mereka menemukan sisa-sisa peralatan tempur asing. Ada logo unit rahasia yang bahkan tidak dikenali Danu. Ini bukan milik siapapun yang kita kenal, gumamnya. Semua barang dimasukkan ke tas bukti. Satu ledakan kecil terdengar dari kejauhan. Danu memerintahkan percepatan langkah. Mereka sedang diburu. Malam turun cepat, menyelimuti gurun dalam dingin dan ketegangan. Pasukan Kopassus tiba di reruntuhan pos dengan nafas teratur. Pratu Reza memasang perimeter laser tripwire. Setiap sisi kini terjaga oleh sensor gerak. Tahanan mulai bicara lagi dalam tidur. Kata-kata Project Omega, unit bayangan, dan bukan manusia, terekam samar. Letkol Danu merekamnya diam-diam. Ia yakin ini bukan delusi. Ada sesuatu yang disembunyikan Israel dari dunia. Tiba-tiba, laser perimeter menyala merah. Seseorang atau sesuatu telah melewati sensor. Tanpa suara, semua personel bersiap tempur. Mode senyap berubah ke mode ofensif penuh. Dari balik reruntuhan, muncul 2 sosok berseragam tanpa identitas. Mata mereka menyala hijau dalam gelap. Sosok asing menyerang tanpa aba-aba. Gerakan mereka terlalu cepat untuk ukuran manusia normal. Pratu, Niko menembak 3 kali, tapi peluru hanya membuat lawan terdorong mundur sedikit. Rompi anti peluru mereka bukan standar biasa. Letkol Danu melempar granat ke arah musuh. Ledakan menghancurkan satu sisi tembok, tapi musuh tetap berdiri, tahanan. Israel berteriak, itu mereka. Mereka bukan IDF, mereka eksperimen Omega. Prakayoga menariknya menjauh ke tempat aman. Darah mulai mengucur dari bahu si tahanan karena peluru nyasar. Musuh akhirnya mundur, setelah terkena tembakan bertubi dari posisi bertahan Kopassus. Mereka menghilang ke kegelapan, tak meninggalkan jejak. Ini bukan perang biasa, ujar Letkol Danu sambil memeriksa amunisi. Kita baru saja menyentuh inti dari proyek rahasia Israel. Letkol Danu menghubungi pusat lewat kanal darurat Viper 2, tapi sinyal terganggu, seolah ada pemblokiran frekuensi lokal. Pratu Reza membuka laptop taktis dan menjalankan mode decoy. Gelombang pengacau berhasil dinetralkan sebagian. Danu mengirim data audio tahanan ke pusat. Respons dari markas hanya 1 kalimat. Omega confirmed, do not engage.
Ia memerintahkan tim menghindari kontak dengan entitas tak dikenal. Tapi keputusan itu terlambat. Dari arah selatan, suara mekanis bergema. Sebuah drone tak berawak dengan sayap aneh menyapu di atas mereka. Pratuniko menembak drone itu hingga jatuh terbakar. Tapi tak lama, drone lain datang dengan desain lebih kompleks. Mereka sedang mengunci kita, seperti hewan uji coba, kata Letkol Danu. Ia tahu, ini lebih dari sekadar misi penyelamatan. Tim Kopassus memutuskan masuk ke bunker bawah tanah yang terlantar. Data intel menunjukkan struktur itu milik Inggris dari era 1970-an. Di dalamnya, mereka menemukan sistem komunikasi tua yang masih aktif. Letkol Danu memerintahkan aktivasi ulang. Pratu Reza menyalakan pemancar analog manual. Jika kita tak bisa pakai digital, kita balik ke mode lama. Sementara itu, tahanan mulai gemetar tak karuan. Mereka akan bunuh kalian semua. Ini bukan soal perang lagi. Yoga menyuntikkan penenang dosis sedang, tapi detak jantung si tahanan makin tak stabil. Di dinding bunker, mereka menemukan coretan simbol asing. Bukan Arab, bukan Ibrani, tapi terukir dalam baja dengan bekas darah. Tempat ini pernah jadi lokasi eksperimen, gumam Reza. Semuanya mulai terasa seperti labirinnya konspirasi global. Letkol Danu membuat rencana pengalihan. Satu regu akan memancing entitas Omega, sementara yang lain kabur membawa data. Pratuniko dan Prakayoga menawarkan diri sebagai umpan. Mereka membawa chip data palsu yang disisipkan sinyal pelacak. Di permukaan, mereka berpencar dan menyalakan flare sinyal. Drone musuh langsung merespons arah mereka. Sementara itu, tim utama bergerak cepat ke barat daya menuju titik ekstraksi alternatif Zulu Echo Pratu Reza, menyembunyikan chip asli di dalam rompi tahanan. Kalau ada yang selamat, itu harus kamu. Tapi baru beberapa kilometer bergerak, mereka menemukan pos IDF yang sudah ditinggalkan dengan bekas pertempuran. Tidak ada mayat, hanya darah dan senjata yang tertinggal. Omega juga memburu pasukan mereka sendiri, ujar Letkol Danu. Tidak, ada lagi garis musuh kawan di misi ini. Di titik ekstraksi Zulu Echo, hanya ada bekas helikopter terbakar. Tak ada sinyal penyelamatan, hanya puing-puing logam. Letkol Danu mengaktifkan sinyal darurat 2 kali. Tapi suara gangguan elektronik mengacaukan transmisi. Pratu Reza mendeteksi pergerakan besar dari radar portabel. Ada 3 objek bergerak cepat menuju kita. Seluruh tim bersembunyi di balik batu dan reruntuhan. Jarak musuh makin dekat, kurang dari 500 meter. Tahanan mulai berteriak lagi dalam bahasa Ibrani. Kata-katanya seperti mantra atau protokol rahasia. Prakayoga menamparnya agar tenang. Tapi kilatan cahaya dari kejauhan memotong udara seperti sinar partikel. Siapkan untuk bertempur atau mati, tegas Letkol Danu. Tidak ada lagi jalur keluar yang pasti. Objek asing akhirnya tiba. Bukan tank, bukan drone, tapi unit hibrida beroda dengan kaki mekanis. Ia bergerak tanpa suara, tapi meninggalkan bekas medan magnet kuat. Pratu Reza menembakkan peluru EMP dari senapan modifikasi. Target hanya terdiam 3 detik, lalu kembali aktif seperti makhluk hidup. Letkol Danu memerintahkan seluruh tim mundur zigzag. Tapi medan terbuka membuat pergerakan nyaris mustahil tanpa korban. Prakayoga terkena serpihan logam tajam. Ia tetap bertahan, menembakkan pelindung asap untuk menutup jalur pelarian. Tahanan tiba-tiba berteriak panik, itu bukan teknologi manusia. Wajahnya pucat pasi seperti melihat akhir zaman. Reza berhasil melemparkan granat termite tepat ke bagian sambungan kaki mesin itu. Ledakan melumpuhkan unit, tapi muncul 2 lagi dari utara. Ini bukan perang. Ini uji coba teknologi masa depan, gumam Danu. Tidak ada yang siap menghadapi ini di lapangan nyata. Di dalam reruntuhan bunker radio tua, Pratu Reza menemukan panel tersembunyi, tertulis Project Nogva Emergency Node. Panel itu berisi transmitter, gelombang rendah yang hanya bisa diakses manual. Reza menyambungkannya ke bateri cadangan.
Letkol Danu mengambil mikrofon dan berbicara dalam kode NATO kuno. Ia mengirim sinyal Eagle Broken, permintaan ekstraksi paksa tanpa koordinat. Selama sinyal dikirim, langit menjadi aneh. Awan berputar membentuk spiral seakan langit membuka. Tahanan tersungkur di lantai, kejang-kejang sambil berteriak syamar. Yithalech, syamar Yithalech. Prakayoga mengunci pintu besi bunker dari dalam. Di luar, suara mesin mendekat cepat dan berhenti tepat di atas. Kalau ini panggilan, semoga bukan kita yang dijemput pertama, kata Danu. Karena kali ini, mereka tak yakin siapa yang mendengar sinyal itu. Setelah gangguan mereda, Reza menelusuri sistem terminal lama di bunker. Ia menemukan file terenkripsi berjudul ZP9 Tactical Genesis. File itu membuka peta bawah tanah wilayah konflik. Tampak jelas ada koridor rahasia yang menuju ke perbatasan wilayah sipil. Letkol Danu memutuskan jalur itu sebagai rute pelarian. Tapi sistem memberi peringatan. Access triggers protokol White Seraph. Entah siapa Seraph, tapi aku lebih suka berhadapan dengan manusia, kata Pratuniko. Namun waktu mereka nyaris habis. Drone kembali terdeteksi di permukaan. 3 unit bergerak ke arah bunker dengan formasi pengepungan. Yoga menempelkan bahan peledak di bagian utama bunker sebagai penutup mundur. Jika berhasil, koridor bawah tanah akan jadi satu-satunya rute aman. Kita main petak umpet sekarang, ujar Letkol Danu. Tapi tak ada yang tertawa. Semua tahu, musuh tak lagi punya wajah. Mereka memasuki lorong rahasia dengan penerangan darurat. Udara lembab, sempit, dan penuh kabel tua. Reza memimpin di depan dengan peta holografik dari tablet militer. Jalur bercabang 2 kali, dan waktu terus berjalan. Suara aneh terdengar di belakang, seperti langkah ringan, tapi berulang-ulang seperti rekaman yang rusak. Prakayoga menoleh dan membidik. Tapi lorong kosong, hanya bayangan sendiri yang menyelinap. Tahanan kembali bicara dengan suara lirih. Mereka menyatu dengan ruang. Mereka tidak berjalan. Mereka ada di mana-mana. Pratuniko menyarankan memutus jalur setelah mereka lewat. Peledak disetel 40 detik mundur. Letkol Danu mengecek senjata dan waktu. Kalau keluar dari sini, cerita ini tak akan pernah masuk laporan resmi. Lorong bawah tanah berakhir di ruang besi bertekanan tinggi. Pintu baja otomatis terkunci setelah 5 orang masuk. Di dinding ada sensor retina buatan Rusia yang sudah dimodifikasi. Letkol Danu menaruh bola mata sintetis dari tas tahanan untuk membuka sistem. Pintu terbuka, tapi ruangan di dalamnya hampa, tanpa debu, tanpa suara, tanpa sinyal. Ini bukan tempat, ini perangkap, gumam Pratu Reza Praka. Yoga menancapkan sinyal penanda darurat di lantai, tapi sinyal itu justru menghilang seperti ditelan dimensi lain. Di tengah ruangan ada kursi operasi, tua dengan bekas darah beku. Di atasnya tergantung kamera analog tua yang masih menyala. Tahanan mendadak muntah darah. Pupilnya membesar, lalu pingsan. Reza segera menstabilkan nadinya, tapi tubuhnya menolak cairan infus. Apapun yang kita cari, sudah lama bangun, ujar Danu. Dan kita baru saja masuk rumahnya. Di belakang kursi operasi ada panel tersembunyi bertuliskan Elohim Face Initiation. Danu memutar tuas manualnya. Cahaya ungu menembus retakan di lantai. Suara rendah seperti desahan logam memenuhi. Udara Pratuniko melihat bayangan yang bergerak bukan karena cahaya, tapi karena dimensi bergeser. Bayangan itu ada di balik mata kita, bisiknya. Yoga mencoba menembak arah datangnya suara. Tapi pelurunya melengkung, melawan arah gravitasi. Tahanan bangun dan tertawa seperti anak kecil. Dia menunjuk ke langit-langit, lalu berbicara dalam bahasa yang tak dikenali oleh AI translator Doc Letkol Danu, mengambil keputusan ekstrim, aktifkan protokol pembakar ruangan. Semua file, alat, dan struktur akan dihancurkan. Kita tak bisa biarkan makhluk ini naik ke permukaan, katanya. Mereka bukan musuh, mereka adalah kegagalan eksperimen lama. Tim Kopassus keluar lewat lorong cadangan dengan peledak otomatis, tertanam di belakang. Hanya tersisa 90 detik sebelum seluruh kompleks lenyap. Tahanan dibawa dalam kondisi tak sadar,
Tubuhnya ditutup aluminium thermal blanket. Reza mencatat suhu tubuhnya turun drastis tanpa sebab medis. Di luar, heli tempur. Black Eagle menjemput dari koordinat semula. Mereka naik sambil tetap berjaga, tak yakin apa yang mengikuti mereka. Saat heli lepas landas, dentuman dari bawah tanah membuat getaran hingga 2.1 skala Richter. Sinyal radio kembali bersih tanpa gangguan. Danu mengirim laporan ke pusat komando. Target dihancurkan. Bukti teknologi tidak dapat diekstraksi. Ancaman non-konvensional. Dikarantina. Pratu Yoga memegang kamera analog dari lokasi, tanpa sadar membawanya keluar. Tapi hasil fotonya hanya menampilkan kabut dan simbol-simbol aneh. Letkol Danu memerintahkan isolasi data dan perintah blackout. Tidak ada satupun dari ini yang pernah terjadi. Paham? 2 minggu setelah operasi, Reza mengalami mimpi berulang. Ia berdiri di depan kursi besi dan mendengar suara syamar-syamar. Tahanan dipindahkan ke fasilitas bawah tanah di lokasi rahasia. Tapi malam itu, ia menghilang tanpa menyalakan alarm apapun. Kamera pengawas hanya menangkap kilatan cahaya dan gangguan magnetik. Semua file rekamannya terbakar secara internal. Prakayoga mulai kehilangan keseimbangan dan ingatan jangka pendek. Pemeriksaan medis menyebutnya paparan ruang frekuensi tinggi. Letkol Danu menerima surat tanpa pengirim bertuliskan satu kalimat. Project Nogeva telah terbuka. Isinya hanya koordinat laut mati. Komando Pusat memanggil kembali tim Kopassus ke Jakarta. Tapi sebelum keberangkatan, tablet militer Reza berbunyi sendiri dan menampilkan peta bawah tanah yang berbeda. Kita kira sudah selesai, tapi ini baru pintu pertama, ujar Danu, dan misi berikutnya bukan di bumi,